sekalian, sebelum kalian memasuki mata pelajaran materinya, kita berdoa atau tilawah terlebih dahulu agar mata pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bisa yang memimpin doa atau tilawah? Sikap dan murojaah. Membaca surah Al-Baqarah. Baik, sebelum masuk ke mata pelajaran, hari ini siapa yang hadir? Siapa? Ya, adik-adik sekalian, jadi materi kita pada siang hari ini yaitu tentang membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh soal materi ini, Ustazah mau tanya dulu tentang pengertian dari kedua sifat ini. Ada yang pernah dengar tentang kedua sifat ini? Sifat pemurah sama sifat kikir. Sifat pemurah itu apa? Seperti apa? Suka membantu orang, apalagi hati. Siapa? Katakan. Suka menolong, apalagi sombong. Sifat pemurah itu baru sifat pemurah. Sifat pemurah. Kenapa? Kalau sifat kikir, apalagi? Kenapa? Minat harta. Nah, oke, bagus. Coba perhatikan gambar depan. Ini ada gambar tentang soal sifat pemurah sama sifat kikir. Sudah ada gambaran tentang kedua sifat ini?
sifat kikir. Nah, di sini sifat kikir itu adalah orang-orang yang menartikan sebagai sikap menahan harta atau tidak mau mendermakannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, berdasarkan istilah syar'i, kikir itu berarti pelit seperti teman kalian tadi. Kalau istilah orang tua bilang jadi pelit baik berupa harta yang bukan miliknya maupun sendiri. Jadi sudah tahu kan apa itu sifat yang murah sama sifat kikir, tahu kan? Nah, di sini saya mau memperlihatkan video soal sebenarnya tahu tentang kisah Korun? Tahu. Atau ada yang belum tahu? Saya mau menampilkan video tentang kisah Korun. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Nah, dari kisah Korun ada yang bisa mengambil kesimpulan? Mengambil kesimpulan dari video tadi yang saya tampilkan. Nah, Korun itu kan pertama dia kan merupakan sosok yang sangat miskin, tidak mempunyai harta. Kemudian dia berdoa kepada Nabi siapa? Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar diberikan harta kekayaan. Setelah dia mendapatkan harta tersebut, dia sudah menjadi orang yang mempunyai sifat kikir. Ketika dia sudah mempunyai harta, dia tidak mau membagikan hartanya ke orang yang lebih membutuhkan seperti tadi ditampilkan di video. Oke, selanjutnya di sini ada, coba adik-adik sekalian buka Al-Quran surah Al-Qayyum. Intinya pegang Quran. Quran surah Al-Qayyum baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Ada satu orang yang bisa memandu? Bisa.
bisa menerjemahkan akidah surah ini? Katakan. Dari malam apabila mengikuti cahaya siang. 2. Demi siang apabila terang benderang. 3. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. 4. Sungguh usahamu memperangi kaca. 5. Apalah siapa yang Terima kasih kepada yang sudah membaca dan sudah mengartikan ayat tersebut. Oke, selanjutnya di sini Ustazah mau membahas tentang isi kandungan dari Quran Surah Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 11. Jadi ayat 1 sampai 3 ini Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan tentang penciptaan manusia. Jadi di penciptaan manusia ini hanya terdapat 2 jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Kalau banci itu dia bukan Allah yang menciptakan, tapi itu dibuat oleh manusia. Kemudian yang kedua, ayat keempat ini, di ayat ini Allah menjelaskan tentang perbuatan manusia yang bermacam-macam. Nah, maksudnya di sini ini ada manusia yang berbuat baik dan ada manusia yang berbuat jahat. Ada yang tahu apa itu manusia yang berbuat baik dan berbuat jahat? Angkat tangan. Yang berbuat baik dulu, seperti apa contohnya? Berbuat baik seperti apa? Beribadah, kemudian bersedekah, kemudian menolong orang. Nah, itu juga termasuk perbuatan baik manusia. Kemudian berbuat jahat seperti apa? Membunuh orang, berzina, apalagi mencuri, bermaksiat, apa? Mabuk atau minum minuman keras. Di ayat kelima sampai ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa bertakwa dan beriman. Kemudian orang-orang yang selalu menunjukkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya itu seperti kalau misalnya adik-adik sekalian mempunyai kelebihan kelebihan uang, seperti kalian punya kelebihan rezeki itu kalian infakkan. Di sekolah kalian ada yang namanya infak, memberikan infak. Nah, itu juga termasuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti pembangunan masjid atau pembangunan panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, isi kandungan yang terakhir dari ayat 8 sampai ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kikir dan enggan meminta pertolongan kepada Allah, dia akan mendapatkan kesengsaraan dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Jadi kalau misalnya teman-teman insya Allah ada kelebihan harta atau adik-adik punya orang tua yang ada kelebihan harta, tolong diingatkan untuk membagikan hartanya itu kepada yang lebih membutuhkan. Karena kalau misalnya di alam kubur nanti kalian pernah mendengar bahwa kalau orang meninggal itu yang pertama kali orang minta kepada Allah itu bersedekah, bukan perintah-perintah lain seperti sholat. Karena keutamaan sedekah itu sangat besar. Biar kita sudah meninggal dunia, amal apa namanya itu? Jariah. Ya, amal jariah. Contohnya misalnya kalian membangun masjid. Selama masjid itu digunakan oleh umat, maka pahala kalian akan mengalir terus. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Nah, karena semua materi sudah Ustazah jelaskan, di kesempatan kali ini Ustazah akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik. Jadi ini Iwan kelompok 1, Afwan ini kelompok 2. Ini 2 kelompok saya bergabung yang 2 orang kita ini.
ayat pertama itu, baris pertama itu walaili. Apa dia jawaban? Demi malam. Demi malam. Kedua, demi siang. Ya, apabila. Yang ketiga, menutupi. Apa? Menutupi. Kalau seberapa? Kita jawab apa? Kalau warna hari dan siang. Kalau ija apabila seperti tadi. Dan jalan. Dan jalan itu apa? Terang. Terang. Ada yang salah? Saya sudah bagikan. Oke, yang terakhir, ada yang bisa menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari? Silakan. Sifat pikir itu sifat yang misalnya ada orang yang kesusahan, kita tidak membantu. Kalau misalnya sifat pemurah, kita membantu orang, atau kalau misalnya teman kita tidak punya jajan, kita memberikan separuh uang jajan kita kepada dia. Oke, terima kasih kepada Mufti yang telah menghubungkan materi sifat pemurah dan sifat pikir dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya di sini Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat, serta tidak seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali dia yang meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat dan yang terakhir ada yang bisa menyimpulkan materi yang saya tadi jelaskan, sifat pikir dan sifat pemurah. Sifat pikir itu apa? Sombong atau sifat yang pelit. Kemudian sifat pemurah baik, sifat baik atau sifat tolong menolong. Baik adik-adik, karena semua proses pembelajaran telah berakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mendengarkan materi tentang sifat pemurah dan sifat pikir. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ustazah sedikit informasi bahwa insya Allah pekan depan kita akan membahas materi tentang hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah dan isi kandungannya, tentang materi tadi membiasakan sifat pikir dan menjauhi sifat pikir dan membiasakan sifat pemurah. Oke, baik, sebelum kita menutup, marilah sama-sama kita melafazkan